Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Alven Putra LJMSI selaku dosen mata kuliah Hadis Tarbawi dan teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siska Nur Hidayah, NIM 22561040. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hadis dari dua tema. Tema yang pertama yaitu hadis tentang sifat kepribadian pendidik. Sebelumnya saya akan jelaskan sedikit. Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Secara khusus, dalam perspektif Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensinya, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa pendidik dalam perspektif Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mampu mencapai tingkat kedewasaan, sehingga ia mampu melaksanakan tugas-tugas kemanusiaannya dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, mendidik dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada sekolah saja, tetapi semua yang terlibat dalam pendidikan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Kemudian, kedudukan seorang pendidik atau guru terhadap anak didik bagaikan orang tua terhadap anaknya. Sebagaimana sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innama ana lakum bimanzilatil walidiu alimukum, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku terhadap kamu menduduki sebagai orang tua, aku mengajarkanmu. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa kedudukan seorang guru atau pendidik adalah seperti orang tua yang baik terhadap anak-anaknya. Karena hakikat orang tua adalah pendidik atau guru utama dan pertama. Mendidik anak harus didasarkan pada kasih sayang. Oleh karena itu, pendidik harus memperlakukan peserta didiknya bagaikan anak sendiri. Seorang pendidik merupakan contoh teladan yang baik bagi anak didiknya. Oleh karena itu, kepribadian positif harus dimiliki oleh seorang pendidik. Bagaimanapun alasannya, sifat terpuji pendidik harus lebih daripada anak didiknya, sebab tugas pendidik adalah sebagai guru yang mendidik. Baik, yang kedua yaitu tema pengaruh pendidikan. Pengaruh pendidikan itu ada 3. Yang pertama pengaruh teman, pengaruh kekasih, dan yang ketiga itu pengaruh orang tua. Yang saya akan jelaskan yaitu pengaruh teman. Seperti dalam hadis yang artinya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan teman solih dan teman nakal adalah seperti berteman dengan pembawa minyak kasturi dan peniup api. Pembawa minyak kasturi itu ada kalanya memberi minyak kepadamu, atau ada kalanya kamu membeli daripadanya, dan ada kala kamu mendapatkan bau harum darinya. Dan peniup api itu ada kalanya ia membakar kain bajumu, dan ada kalanya kamu mendapatkan bau busuk darinya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis ini membimbing kepada umat manusia bahwa membentuk kepribadian yang baik merupakan cita-cita dan tujuan pendidik dalam Islam. Salah satunya adalah faktor pengaruh dari teman, pergaulan di mana seseorang itu hidup. Dalam pendidikan, teman mempunyai pengaruh yang menentukan pembentukan watak, karakter, atau kepribadian seseorang di samping faktor lain. Karena melalui teman inilah manusia sangat mudah dibentuk dan diwarnai pola hidup, pola pikir, dan perilaku. Ada persamaan titik temu atau persamaan antara beberapa sifat yang dijadikan perumpamaan Rasul.
Yang pertama yaitu memberi minyak wangi, seperti hadis yang tadi yang artinya pembawa minyak kasturi itu ada kalanya memberi minyak kepadamu. Di sini ada 3 kemungkinan jika kita berteman dengan pembawa minyak wangi atau minyak kasturi. Yang pertama, pembawa minyak itu ada kalanya memberi minyak kepada kita secara gratis sekalipun banyak diolesi 1 kali olesan atau 1 kali semprotan dengan parfum. Nah, di sini maknanya dengan berteman sama orang yang soleh, kita akan mendapatkan pemberian rahmat atau manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapat contoh serta teladan yang baik dari orang soleh tersebut. Kemudian yang kedua, membeli minyak wangi. Seperti hadis yang tadi yang dikatakan, atau ada kalanya kamu membeli daripadanya. Yang kedua ini, jika kita tertarik dengan minyak wangi, teman yang harum itu, sementara kita punya uang, pasti kita akan membeli minyak tersebut. Nah, di sini maknanya, teman soleh itu mengajarkan kebaikan kepada kita, dan kita pun belajar daripadanya. Teman soleh itu selalu memberi nasihat, arahan, bimbingan, dan pembinaan kepada kita. Teman soleh itu selalu mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan. Apabila melihat sesuatu yang tidak benar pada temannya, diluruskan. Dan apabila melihat temannya sedang menghadapi kesulitan, dibantu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ikut mencium keharuman minyak. Seperti dalam hadis tadi yang dikatakan, dan ada kalanya kamu mendapatkan bau harum darinya. Nah, maknanya di sini kita mendapatkan bau harum dari teman pembawa minyak. Maknanya, seseorang yang berteman dengan orang yang soleh, citranya bertingkat menjadi harum atau terbawa harum sebab persahabatan yang baik. Seseorang yang bersahabat dengan orang yang soleh dinilai baik atau soleh oleh masyarakat sekitarnya dan dihormati sebagaimana layaknya orang yang soleh. Kemudian yang kedua ada persamaan teman nakal dengan peniup api. Nah, ada 2 persamaan antara teman buruk dengan peniup api. Seperti dalam penggalan hadis tadi, yang pertama membakar pakaian, yang artinya, dan peniup api itu ada kalanya ia membakar kain bajumu. Teman nakal itu akan membakar kamu sebagaimana tukang las yang memercikan api ke lingkungan sekitarnya. Baju dan celana berlubang-lubang karena percikan. Orang yang bersahabat dengan teman nakal akan terbakar kepribadiannya dan rusak akhlaknya. Banyak orang yang semula baik kepribadiannya, tetapi kemudian rusak karena pergaulan dengan teman yang tidak baik. Berapa banyak anak yang semula datang dari desa berkepribadian polos dan jujur, mungkin karena pendidikan dalam kekeluargaan yang baik dan belajar di sekolah yang baik pula, tetapi setelah keluar dari kota, pergaulan anak tersebut menjadi bebas. Anak-anak nakal ditemani tanpa diselektif, pemabuk dan lain-lain yang berakibatkan hancurnya akhlak dan kepribadian yang baik tersebut. Kemudian yang kedua, mencium bau busuk. Seperti dalam penggalan hadis yang tadi, dan ada kalanya kamu mendapatkan bau busuk daripadanya. Nah, akibat kedua, ada kalanya citra seorang yang berteman dengan teman yang nakal menjadi busuk dan hancur. Seperti halnya ketika seorang penjahat ditangkap polisi, teman-teman dekatnya pun diciduk polisi karena dianggap mempunyai andil yang sama. Demikian juga status sosialnya. Orang itu dinilai rendah, tidak berharga di tengah-tengah masyarakat sekalipun sebenarnya dia itu orang yang baik. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih ditingkatkan lagi iman dan takwanya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dipermudah dan diperlancar jalannya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.